Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Di penghujung minggu ini kami tetap boleh memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami tahu lebih dari itu yang Kau kerjakan atas hidup kami. Untuk kami boleh meneduhkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mau berbicara kepada kami. Dan biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu turun untuk memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru untuk menangkap setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terus Kau kerjakan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi juga buat saudara-saudara yang mengikuti live streaming. Ntar saya turunin dulu volumenya. Kok nggak bisa ya? Supaya nggak ada yang kontak. Oke. Pagi ini saya tersentuh sebenarnya dari kemarin ketika membaca tentang Daud ya. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel ya. Belum disusun ya itunya. Oke, 1 Samuel 22 kita akan baca 1 sampai 4. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Menarik sekali pada waktu itu Daud masih ada di dalam pengejaran, jadi buronan dari Saul. Dan kemudian dia sampai ke gua Adulam. Dan di situ tiba-tiba datanglah orang-orang yang bermasalah semua. Nah, di situ dikatakan bahwa kemudian di ayat yang sebelumnya ya, jangan 4 yang sebelumnya. Itu dikatakan bahwa di situ akan orang-orang yang punya utang datang, orang-orang yang punya kesukaran, orang-orang yang ya semua yang bermasalah datang. Orang yang sakit hati. Nah, saudara-saudara tahu kalau kita kumpul dengan orang-orang yang sakit hati, biasanya apa yang diomongkan semua kepahitan-kepahitan. Orang-orang yang punya utang, waduh itu juga nggak enak lah kalau kita ketemu sama orang-orang yang punya masalah. Tetapi kali itu dalam kesesakan Daud sebenarnya karena dia lagi jadi buronan, datanglah mereka itu berkumpul. Tetapi ada lagi yang datang yaitu keluarganya. Ayah ibunya juga ikut gabung sama saudara-saudaranya. Mungkin pada waktu itu Saul itu juga mengintimidasi keluarga Daud. Gemes sama Daud, keluarganya juga diintimidasi mungkin. Sehingga berkumpul. Jadi bisa bayangin kalau Daud ini lagi buronan lari ngumpet sampai ke gua Adulam, terus ada bapak ibunya datang, pasti kan sudah tua, apalagi Daud itu anak yang bungsu. Jadi ribet lah kalau diikuti orang tua. Dia mau merawat orang tua tapi tidak dalam situasi seperti itu. Sehingga Daud ini kemudian datang kepada Raja Moab dan dia bilang gini, "Nitip ya, nitip bapakku, ibuku ini." Nah, yang menjadi hal yang menarik buat saya adalah di ayatnya yang ketiga dikatakan demikian, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Nah, maka judulnya renungan ini saya bilang sampai aku tahu. Buat saya itu hal yang sangat menarik sekali ketika kita dalam kesesakan, dalam problem, tetapi ada satu ungkapan yang ajaib buat Daud. Dia mengatakan gini, sampai aku tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Kebanyakan kita kalau kita punya persoalan, kita ini boro-boro pengen tahu ya. Kita malah gini, Tuhan kamu itu sudah janji loh Tuhan.
kamu ini sudah ngurapi aku, ini kira-kira kalau Daud ya, sudah ngurapi aku mau jadi raja. Mestinya impianku adalah istana, tapi sekarang ini tambah lama tambah jauh dari istana. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Itu biasanya umumnya begitu ya, termasuk saya juga ya. Seringkali saya juga ya kenapa ya Tuhan ya. Tetapi menarik sekali ketika Daud ini punya sikap yang luar biasa. Dia bilang gini, ini nitip ya Bapak Ibuku, sampai aku tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Artinya di sini Daud ini punya pola pikir yang berbeda. Sekalipun dia dalam kesesakan, semua orang kalau lagi problem bisanya cepet-cepet gimana sih caranya supaya saya lepas dari problem ini. Kemarin GK itu ngadepi sesuatu ya. Tiba-tiba saya dapat laporan, itu freezer itu katanya nggak dingin. Ya udah, gampang kan, tinggal panggil yang servis saja. Ini padahal nih kita lagi mikirin freezer 4, satu gede, satunya 3 perapat, 2-nya yang kecil. Itu aja nggak cukup buat nanti acara tanggal 6. Jadi lagi ngotak nih, oh ya sudah saya bilang nanti titip sebagian nama freezer di saya gitu. Itu lagi ngomong kurang freezer, sampai nyari-nyari kalau nyewa dan sebagainya, freezernya rusak. Terus dapat kabar freezernya nggak dingin, oh ya sudah panggil yang servis gitu. Panggil, datanglah yang servis. Kemudian datang, tiba-tiba Pak Pio datang ke ruang saya dan bilang gini, Bu itu si Sarip itu yang mau servis itu mau ketemu katanya. Jadi ketemu, ada apa Pak katanya. Itu tidak bisa dibetulin, sudah rusak. Rusak, lah kok bisa? Iya katanya, makanya kalau punya freezer tuh jangan kalau kosong dicabut, pasang, nggak boleh katanya gitu. Nah biasa kan kalau ibu-ibu kan mau ngirit, jadi ngirit kalau kita lagi nggak masak cabut, nanti pasang lagi. Nggak usah, kecilin aja, itu rusak. Jadi udah nggak bisa dibenerin nih. Kalau dibenerin ongkosnya mahal. Terus nggak bisa selesai hari ini Bu, saya bawa pulang nanti bisa berminggu-minggu. Karena ini mesti dibuka, dikelotok, dan katanya sudah mahal, itu freezer itu masih bail up. Barangnya bagus-bagus di dalamnya, nanti gantinya juga tipis. Besinya tipis, apanya tipis. Lah gampang rusak lagi ya. Mestinya nih, kan mestinya ngomong gini, Tuhan kalau kamu izinkan rusak jangan sekarang. Kalau lagi saya nggak punya kerepotan itu loh. Terus tapi enggak, ini terjadi. Ya sudah. Saya bilang sama Ani bagian yang belanja, nih coba kamu telepon berapa sih harga freezer? Ternyata mahal, tapi ternyata mahal. Aduh, saya bilang sama Ibu Adlan, coba lihat waktu kita beli freezer yang gede ini berapa, perasaan saya nggak seperti itu katanya. Iya nggak segitu, tapi ya namanya beli juga sudah tahun berapa ya, 2018 atau 2019 ya nggak tahulah catatannya di mana ya, kan nggak bisa secepat itu. Tapi saya belajar, yuk kita cari di tempat lain, Nggak gampang kan cari freezer ukuran besar. Kita nggak mau beli yang kecil-kecil, sekalian aja yang besar. Saya anggap yang sudah punya GK itu udah terbesar, itu yang 2 pintu itu. Jadi saya bilang, ayo tanya yang paling gede berapa? Ya itu mahal sekali. Akhirnya, aduh Tuhan ini gimana ya, kok mahal? Turun ke bawah saya. Saya bilang, seret ini freezernya. Katanya, saya mau cari ini tipe berapa, jangan-jangan keliru katanya. Bener juga, ternyata tipenya enggak dan harganya kurang lebih masih hampir sama dengan. Akhirnya kita beli, selesai. Aduh saya bilang bersyukur banget ya, bersyukur karena tipe itu di beberapa toko harga bisa ngasih tapi stok tidak ada. Awalnya stok, oh ya dikirim dari Jakarta, ada katanya gitu. Tapi karena ini hari Jumat, Senin kita baru bisa PO-nya dan dikirimnya Selasa dan mungkin nyampe Cirebon 5 hari kemudian. Ya nggak bakal keburu, tapi nggak tahu itu orang GK itu canggih-canggih ya. Terus ada yang punya temen, ada apa, tiba-tiba saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba temennya Yin punya 1 katanya toko elektronik, dan akhirnya singkat cerita beli. Terkadang kita tuh mikir ya, mikir itu lu Tuhan kok nggak tepat banget gitu.
Tetapi bagi Tuhan ada sesuatu yang mau disampaikan, bahwa dia jamin semua apa yang harus kita kerjakan. Sampai sore harinya aku tahu. Ketika saya lagi renung-renungin firman ini, tiba-tiba oh iya ya, bersyukur. Ya memang sih namanya freezer udah puluhan tahun, ya layaknya lah rusak gitu ya. Udah puluhan tahun sih, lebih dari 30 tahun. Mungkin di sini ada yang umurnya belum 30 tahun, itu lebih tua. Nah, jadi saya bilang, tapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan semua menjadi kacau. Tuhan itu tahu apa yang dilakukannya. Sampai aku tahu bahwa Tuhan itu ingin membuktikan dia ada bersama kita dalam apapun yang sedang kita lakukan. Sampai aku tahu. Demikian juga Daud. Daud pada waktu dia datang ke Raja Moab, dia tidak ngomong begini sama Raja Moabnya. Aku titip bapakku, ibuku seminggu, sebulan, enggak. Dia tahu ada waktu Tuhan. Makanya dia bilang, sampai nanti aku tahu Tuhan itu mau ngerjain apa dalam hidupku. Mari kita renungkan sikap dan kata-kata Daud tentang sampai aku tahu ini. Yang pertama, saya merasakan bahwa Daud itu akan meraba hatinya Tuhan. Jadi yang pertama dia itu belajar tentang bilang sampai aku tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena dia tahu saat-saat dia di pengejaran ini ada sesuatu yang mau disampaikan, yaitu aku mau tahu hati Tuhan, aku mau meraba hati Tuhan. Jadi kita melihat bahwa sikap hati yang selalu ingin tahu apa yang Tuhan kerjakan itu sebenarnya yang harus dimiliki oleh kita semua. Walaupun kita lagi gak enak, ngerasain kesesakan, ngerasain persoalan apapun, tapi sampai kita harus ngerti apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan itu yang harus menjadi sikap kita. Kebanyakan orang Kristen itu kita itu belum sudah, ya Tuhan kamu kok gak adil, ya Tuhan kamu kok biarkan aku begini. Tapi kita lihat kita gak sesengsara Daud loh. Kita gak harus dikejar-kejar sama Saul, kita gak harus ngumpet di gua. Tetapi Daud yang mengalami itu, dia bisa, aku tahu ada sesuatu dalam hati Tuhan yang sedang dikerjakan dalam hidupku. Dan itu penting sekali buat hidup kita. Daud bilang gini, sampai aku tahu. Dia nggak sebutkan waktu tertentu karena itu waktunya Tuhan. Jadi tapi dia mau mengerti dan menangkap dan meraba isi hati Tuhan. Amsal 8 ayat 17 mengatakan begini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi orang yang tekun mencari aku akan menemukan aku, kata Tuhan. Nah, yang dimaksud tekun itu adalah waktu yang harus dilewati. Gak ada orang tekun itu hari ini doa terus besok dapat, itu tekun. Gak tahu. Dulu seorang bapak pernah bilang waktu praise and worship ini di rumah saya, masih di rumah saya. Dia bilang gini, jangan kira kamu tuh setia, jangan kira kamu itu tekun. Karena sekarang di rumah kamu, ya kamu tiap hari ada. Coba nanti kalau sudah pindah, waktu itu gedung Gracia kan lagi dibangun. Kalau sudah pindah, itu yang baru membuktikan kamu itu tekun apa tidak, setia atau tidak, kata dia begitu. Saya tidak akan bangga, tapi saya bersyukur kalau saya setiap hari bisa datang ke sini kecuali pergi. Tekun itu dibuktikan dari waktu. Dan kadang-kadang kita seolah-olah tekun ketika kita memang dapat tugas. Tetapi coba kalau kita tidak dapat tugas, apakah kita masih tekun? Biasanya orang setia datang kalau kita memang ada sesuatu yang kita harus lakukan. Dipaksa karena mungkin kita karyawan, dipaksa mungkin karena kita punya tugas. Tapi orang yang tekun itu, meskipun dia tidak punya tugas, meskipun tidak ada yang mentargetkan, tetapi dia lakukan secara terus menerus. Dan orang yang tekun mencari Tuhan, dia
pasti ketemu Tuhan. Orang yang sedang mencari pertolongan dengan tekun, dia pasti menemukan Tuhan menolong dia. Nah, itu yang dilakukan Daud. Jadi yang pertama, apa yang menjadi arti dari sampai aku tahu, yaitu ketika Daud punya sikap, aku ini mau cari dulu hatinya Tuhan, aku mau meraba dulu hati Tuhan. Jadi aku titip ya papa mamaku, nanti aku pasti tahu satu ketika, karena aku mau mencari apa yang Allah punya tujuan atas hidupku. Yang pertama. Yang kedua, apa sih artinya Daud bilang sampai aku tahu? Di sini kita bisa melihat orang kalau bilang nanti sampai aku tahu, pasti dia punya pengharapan sesuatu untuk menjadi tahu. Jadi artinya ketika Daud bilang sampai aku tahu, dia itu punya pengharapan kepada Tuhan atas semua yang dia pengen tahu. Nah, bagus sih, kepo kalau zaman sekarang kata-katanya kepo. Barangkali Bu Esther nggak tahu kalau kepo, orang dari Australia nggak tahu kepo. Sekarang ada perbendaharaan bahasa Indonesia kepo. Saya juga tadinya tidak tahu kepo. Sekitar sekolah baru mau buka ini ya, baru sudah buka. Kami masih punya murid sedikit. SMA juga waktu itu kelas 10 sama kelas 11. Berarti tahun kedua kira-kira. Nah, satu hari ada anak-anak itu bilang, OSISnya juga bukan lengkap. OSISnya semua jadi OSIS lah, karena muridnya masih nggak seberapa. Ngadain satu Natal kalau nggak salah. Terus ketua OSISnya bilang gini, Miss boleh nggak kita mau kasih apresiasi sama guru-guru gitu. Nanti kita mau kasih predikat guru-guru gitu. Nah, benar, boleh-boleh aja gitu. Terus dia ada kasih guru tercakep gitu ya. Yang kepilih Sir Steve waktu itu. Segitu cakep ya. Ya udah anggap aja cakep. Sir Steve jadi guru tercakep, guru terhumoris katanya, macam-macam, guru terbijak. Nah, ada satu guru terkepo. Saya mikir kepoku apa? Saya sendiri nggak tahu karena generasinya berbeda. Jadi saya tanya, apa sih kepo itu? Kepo tuh pengen tahu katanya gitu. Kepo tuh pengen tahu. Loh kenapa? Sir itu kok dibilang guru terkepo? Iya. Jadi saya mulai ngamati, ternyata saya punya guru ini hebat. Kalau jam istirahat, biasa guru-guru kan istirahat di kelas, karena dia tuh ya capek kan ngajar. Tapi guru ini enggak, dia keluar ke kantin dan dia mulai lihat anak-anak satu-satu. Anak yang diem aja, nggak jajan di kantin dia deketin. Kenapa kamu nggak beli di situ? Kalau anak itu tidak bawa uang, dikasih uang. Kalau anaknya nggak mau, dia beliin, nih buat kamu. Nanti kalau ada anak-anak ngerumpi, ngobrol-ngobrol, dia datang, kamu lagi ngobrol apa? Sir itu kepo banget sih, gitu ya. Pengen tahu gitu. Tapi sebenarnya ketika saya selidiki lagi, dia itu pengen tahu itu bukan untuk gosip loh. Nanti dia masuk, dia paling sering masuk ke ruang saya. Nanti laporan nama saya, Miss, itu tuh kasihan loh katanya. Kan anak-anak lagi pada nabung mau retret. Semua udah nabung dapat ratusan ribu, dia baru 60.000. Saya suka godain. Terus kenapa Sir? Ya mbok ditolongin. Ya yang nolongin ya situ. Saya suka gitu. Aduh bagaimana. Dia tuh pokoknya orangnya begitulah. Seneng kepo begitu. Itu bagus, positif. Tapi ya sekarang sudah almarhum itu guru. Nah saya mau kasih tahu. Kita tuh harusnya sama Tuhan juga harus kepo. Pengen tahu Tuhan itu lagi ngerjain apa. Kita pengennya Tuhan yang kudu tahu saya. Saya kan dari dulu begini Tuhan. Jadi kamu mesti tolong saya. Kamu mesti ngangkat saya. Kita tidak pernah punya kepo yang cukup tinggi untuk berharap sama Tuhan. Daud ketika ngomong sampai aku tahu itu karena dia punya pengharapan yang luar biasa sama Tuhan. Pasti waktunya saya itu akan tahu apa yang Tuhan mau. Dengan cara ya kepo, terus mencari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Nah, mari kita belajar bagaimana kita itu harus sama Tuhan itu kepo, pengen tahu. Oh, untuk apa sih kalau saya itu seperti ini? Kenapa saya itu ngadepin tantangan seperti ini? Kenapa sih saya? Jadi kita itu harus mencari tahu.
Untuk apa yang Tuhan kerjakan? Oh, nanti Tuhan ngasih tahu. Ya, biasanya Tuhan ngasih tahu tuh step by step, sedikit, lama-lama kita ngerti. Kenapa Tuhan nggak kasih tahu semua? Kita biasanya kan pengen tahu, selalu pengen tahu. Ini nanti kalau sudah ini ngapain? Kalau sudah itu apain? Kan begitu. Pembantu saya juga begitu. Kalau disuruh apa-apa, terus nanti gimana Bu? Ini mau buat apa? Mau buat apa gitu. Nah, selalu pengen tahu. Kita juga sama seperti itu. Tapi Tuhan itu biasanya kamu itu kalau diterangin dari depan sampai belakang nggak ngerti-ngerti. Bikin aja lah taman Tuhan. Bikin. Sudah bikin, gedein lagi, tiba-tiba keluar madu. Buat apa? Dan sampai sekarang kita lihat, kalau kita dulu mungkin sudah dikasih tahu, kita pusing sendiri, seneng sih seneng tapi bingung sendiri gimana caranya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan selalu membukakan sampai kita tahu dahsyatnya Tuhan, ajaibnya Tuhan, luar biasanya Tuhan, kuasa Tuhan. Itu sampai harus kita mengakui itu kuasa Tuhan dan bukan sama sekali rekayasa manusia. Dan Tuhan inginkan itu sampai kita tahu. Dan itu pengharapan yang harus ada kita, Pak, kepada Tuhan. Apapun yang saat ini dihadapi, apapun yang saat ini sedang kita alami, tantangan, pergumulan, apapun, belajar kita berharap sampai kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, hidup itu adalah sebuah proses. Kita nggak bisa bilang ketika saya terima Yesus hari ini, ketika saya kenal Yesus, selesai. Anak-anak menjelang baptisan, dia harus belajar dasar-dasar keselamatan. Dikasih tahu, setelah baptis, terus dia pikir dia sudah Kristen dan dia sudah tahu semua dan berhenti sampai di situ. Tidak, ternyata dia harus menghadapi begitu banyak pembelajaran lebih daripada yang diajarkan. Karena itu seringkali Bu Abigail bilang, bagi anak-anak yang sudah dibaptis, saya pengen ngajar sesuatu untuk membangun dia jadi pasukan, untuk dia penuh dengan Roh Kudus dan sebagainya dan sebagainya. Karena hidup itu sebuah proses. Proses apa? Proses hubungan. Ketika kita dari tidak kenal Tuhan, kemudian kita terima Yesus dan kita menjadi manusia yang baru, itu artinya kita membuka sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu tidak dengan tiba-tiba selesai. Oh iya, saya kenal, saya sudah kenal tiba-tiba. Oh iya, saya kenal Gigin, saya kenal Guatlan, selesai? Tidak. Saya terus harus membangun ketika saya mau terus berkenalan dengan dia. Tidak bisa kenal begitu saja. Oh, dulu waktu saya sekian puluh tahun yang lalu kenalan sama Gigin, terus Gigin bilang, kita sama-sama dari Jakarta ya. Saya sih dari Ciputat. Nah, sekarang suka saya godain aja Ciputat terus. Dia bicaranya kan bicara logat Betawi banget gitu, kental Betawi ya. Jadi saya tahu, tetapi saya tidak pernah tahu sedalam-dalamnya dia ketika saya tidak membangun sebuah hubungan. Nah, waktu itu Gigin itu setia juga ikut PW, akhirnya saya mulai tahu ketika dia punya anak 3, bagaimana dia ketemu dengan suaminya, bagaimana dia itu waktu menikah dengan cara Betawi, saya bisa tahu. Nah, itu dibangun. Dengan Tuhan juga seperti itu. Hubungan yang harus dibina dan ditingkatkan supaya kita bisa ngerti Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, sehingga kita tahu bagaimana kita merebut semua janji Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang cuma jadi ya sudah Kristen aja. Yang penting kan KTP-nya sudah Kristen. Tapi kita nggak pernah lihat kuasa Tuhan. Kita itu kehilangan begitu banyak berkat dan kehidupan yang luar biasa. Filipi 3 ayat 16 mengatakan demikian. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian waktu Roh Kudus membukakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, bahwa Dia adalah juru selamat yang membawa kita sampai kepada Bapa. Tingkat pengertian dasar itu harus kita lanjutkan dari jalan yang sudah kita tempuh itu. Jadi artinya apa? Artinya hidup kita itu memanglah sebuah proses. Hari ini saya seperti ini, wah kita kayaknya ini sudah ngerti banget Tuhan. Ternyata nanti dalam perjalanan hidup kita masih gak ngerti. Loh kok seperti ini toh Tuhan. Saya dulu waktu pindah ke Cirebon, saya itu gak ngerti
Saya punya hubungan dengan Tuhan, doa setiap hari dan saya cinta Tuhan banget. Tapi saya nggak ngerti loh, kalau apa-apa itu tanya Tuhan, nggak ngerti. Saya dulu waktu mau punya pacar, punya teman hidup, saya punya syarat banyak sekali. Ini nomor 1, 2, 3, 4 itu macam-macam gitu ya. Dan saya ngerasa Tuhan itu kasih seperti yang saya minta. Ya buktinya memang dikasih. Minta takut Tuhan, dapat takut Tuhan. Minta suka musik, bisa main musik sama-sama. Soalnya orang yang nggak bisa musik kan bribin ngeliatin orang main musik ya. Suka, pokoknya sama. Orang teknik sama-sama orang teknik. Pokoknya semua tahu. Tapi ketika kemudian saya pindah ke Cirebon, saya kenalan dengan Ibu Nani. Apapun kok suruh tanya Tuhan ya. Sampai satu hari saya pernah ngomong begini sama Ibu Nani. Ibu Nani mimpin persekutuan pemuda. Tiba-tiba telepon sama saya bilang gini, In, coba ceritakan kamu ketemu Wiwit. Nah, saya cerita singkat. Mungkin Bu Nani juga udah lupa, tapi saya ingat. Terus sudah begitu, kenapa sih ini saya lagi mau bawa firman ke anak-anak muda. Mereka kan juga harus mempersiapkan jodoh. Gitu. Saya tuh mikir iya. Terus saya besoknya nanya, terus gimana? Itu kemarin bicara soal jodoh. Sebenarnya kata saya itu gitu. Saya ini kan tidak tanya Tuhan jodoh saya, tapi saya ngajuin syarat sama Tuhan pengen yang begini gitu. Tapi dikasih juga sih. Terus Ibu Nania bilang gini, enggak, itu memang dari Tuhan. Waduh, saya seneng sekali, seneng dari Tuhan. Tapi saya nggak tanya Tuhan loh. Saya minta sama Tuhan. Tapi itu pola pikir saya di masa saya belum tahu. Tingkat pengertian saya harus berlanjut. Dari waktu ke waktu saya tahu, mestinya cari jodoh itu tanya Tuhan. Nanti Tuhan kasih. Untungnya Tuhan itu baik banget. Jadi dia kasih seperti apa yang saya minta. Tapi Tuhan itu tahu. Karena saya minta itu tidak untuk kepentingan saya sih sebenarnya. Jadi saya itu minta misalnya ya gini, Tuhan saya minta jurusan beda. Saya itu sipil, suami saya mesin. Tapi waktu itu saya belum kenal dia. Saya minta jurusan beda. Kenapa? Kalau sama-sama jurusan nanti saya tahu dia pintar apa bodoh. Kalau lebih pintar ya nggak apa-apa, wong dia suami saya. Tapi kalau lebih bodoh nanti saya ngeledek sama dia. Gitu, kan ulangannya sama, ujiannya sama. Terus saya mikir-mikir lagi sama Tuhan. Tuhan enaknya apa ya Tuhan? Kalau jangan sipil lah, sipil nanti saya tahu dia pintar apa bodoh. Yang lain aja lain. Oh iya, enaknya mesin aja. Mesin kan sterek tuh orang laki kalau mesin gitu ya. Nah saya minta teknik mesin, dapet tuh, beneran dapet. Nah yang saya mau katakan di sini waktu itu pengertian saya masih dangkal. Tetapi sekarang saya tahu sebenarnya saya tidak harus seperti itu. Hanya karena kemurahan Tuhan. Karena saya tidak memikirkan untuk kepentingan saya. Saya hanya pengen membangun sebuah rumah tangga yang baik, yang tidak banyak itu. Dan saya salah satunya, Tuhan jangan yang cerewet ya Tuhan. Soalnya saya sudah cerewet. Nanti kok cerewet sama cerewet ribut, saya gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan kasih. Orangnya diem kan, semua yang kenal sama Wit kan diem kan. Tapi repot juga sama diem, kadang-kadang diajak ngomong ini ngerti apa enggak jelas gitu. Tapi itu hasil permintaan. Nah yang saya mau kasih tahu adalah tingkat pengertian kita itu harus berubah. Ketika saya sampai ke Cirebon, saya bergaul dengan Ibu Nani, saya baru tahu, oh kudu nanya Tuhan. Nah itu pengertian yang berbeda. Nah sekarang kalau saya punya pergumulan apa, tanya Tuhan. Tetapi bukan selesai sampai di situ. Karena sekarang belum tanya Tuhan sudah nyuruh seringkali ya. Dan menyuruhnya bukan yang kita mau. Tapi Tuhan kita tuh ajaib. Dia bertanggung jawab dengan apapun juga. Yang penting hidup kita harus meningkat terus dalam kita mengenal Tuhan. Sampai aku tahu. Dan itu bukan goal ketika kita tahu. Itu hanya sebuah proses yang setelah kita tahu yang ini, kita harus terus cari apa yang Tuhan mau sehingga kita tahu yang meningkat, kita tahu yang lebih lagi, kita tahu yang lebih lagi, dan kita sampai ketemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita belajar seperti itu. Contoh praise and worship. Praise and worship pertama dimulai hanya dengan gitar, nambah pakai keyboard berdua, nambah di bawah mulai full band ya.
full music. Pindah ke atas di sini semua komplit. Kenapa Tuhan masih bilang? Sebenarnya nih sudah lebih dari 30 tahun Praise and Worship. Mestinya kita semua udah ahli-ahli memuji, ahli-ahli menyembah. Tapi kenapa ada pemulihan Pondok Daud? Karena Tuhan mau meningkatkan terus kualitas kita menyembah Tuhan. 30 tahun kan mestinya udah tua, udah dewasa. Tapi bagi Tuhan terus tingkat pengertian kita harus ditambah. Hari ini kita sudah menyembah tiap hari. Tapi Tuhan mau ada lagi peningkatan untuk jadi penyembah-penyembah yang lebih berkenan lagi. Lebih hebat lagi. Lebih Tuhan anggap nilainya, bobotnya lebih lagi. Dan itu yang Tuhan mau. Sampai kita semua tahu apa yang sebenarnya Tuhan ingin membangun di tempat ini. Mari kita belajar. Jangan pernah berhenti dengan Tuhan. Jangan berhenti dan puas dengan apa yang kita sudah capai. Karena itu belum apa-apa di hadapan Tuhan. Mari kita sama seperti Daud. Mengerti bagaimana kita harus meraba hatinya Tuhan. Bagaimana kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita menyadari bahwa hidup adalah sebuah proses. Itu yang menjadi renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara bicara tentang proses ya. Proses itu bisa naik, proses itu bisa turun. Kalau sesuatu buah ya, itu juga mengalami proses. Dari yang kecil sampai gede, sampai dia masak dan bisa dinikmati, itu prosesnya naik ya. Tapi proses yang turun apa? Lama-lama membusuk dan tidak bisa dimakan sama sekali. Nah, saya berdoa supaya saudara ini prosesnya naik, tidak turun ya. Jangan lupa sebentar sore itu kita itu akan masuk di dalam pemulihan Pondok Daud yang kedua. Jangan terlambat ya, buat saudara-saudara yang dari luar kota, cepat-cepat datangnya, jangan sampai terlambat. Kita akan mulai jam 6 sampai sekitar jam 8, setengah 9-an lah hari berikutnya, yaitu hari Minggu ya. Siapkan hati sungguh-sungguh, karena mau tidak mau Tuhan akan membuat perkara yang ajaib. Saudara akan dipulihkan. Begini saudara, kenapa pemulihan? Pemulihan berarti kalau pemulihan adalah dulunya bagus terus jadi jelek, dipulihkan menjadi bagus kembali ya. Saya tuh merasakan begini ya, sepertinya kita itu seperti senar gitar atau tones daripada keyboard itu ya. Kalau salah satunya ini kurang, ini harus dipulihkan. Nah saudara itu jadi pada saat dimainkan itu punya tugas masing-masing ya. Kalau misalnya nada C, nantinya gabung jadi bagus. Nada G ya nanti terus digabung-gabung jadi bagus ya. Sehingga merupakan suatu simfoni yang sangat indah. Itu sebetulnya yang rindukan untuk namanya pemulihan ya, dipulihkan. Penyembahan dan pujian kita pribadi demi pribadi itu dipulihkan saudara. Nah itu yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dan tadi dikatakan apa judulnya tadi apa? Sampai aku tahu ya, sampai aku tahu. Memang itulah yang ada dalam kehidupan kita ya, sampai aku tahu ya. Saudara, saya pribadi saya nih ya, itu ada rasa khawatir. Loh, Ibu Nani kok masih khawatir? Loh, ya manusia aja. Ibu Nani ku manusia, tidak ada satupun manusia yang nggak punya khawatir. Saya tuh punya khawatir. Khawatirnya apa? Tentang madu dan anggur. Madu dan minyak kalau tidak cukup, itu ada rasa khawatir.
Tuhan ini waktunya kurang seminggu Tuhan, kurang 2 minggu Tuhan, kurang seminggu Tuhan. Tak hitungi harinya ya. Nah saudara, setiap hari saya kalau di taman, saya tuh ngomong, Tuhan ini harinya kurang segini, cuma begitu. Sampai lama-lama ya. Kemarin Tuhan tuh bilang supaya menyediakan buat hamba-hamba Tuhan. Tapi minyaknya nggak ada. Adanya madu, minyaknya nggak ada. Saya nggak berani nanya sama Tuhan, minyaknya nggak ada loh Tuhan, nggak berani saya. Cuman hatinya saya, aduh ini gimana ya gitu. Sampai saat saya sedang berdoa, Tuhan itu sampai begitu mengasihi saya, tapi negurnya itu nggak pakai marah gitu. Karena Tuhan tahu hati saya yang paling dalam. Tuhan ngomong gini, nak, yang ngasih madu sama minyak itu siapa? Engkau Tuhan. Yang merintahkan kamu untuk membagikan madu sama minyak siapa? Engkau Tuhan. Jadi kalau aku yang memerintahkan, kiranya aku cukupkan enggak? Ya pasti dicukupkan. Cukup itu jawaban buat kamu. Sayanya senyum. Ya Tuhan, ampuni saya ya. Sampai aku tahu. Sampai aku tahu. Nah, terus selesai doa, saya tuh ngomong ke anak-anak, nih ya, nanti bikin seperti ini. Nanti kalau minyaknya keluar, bikin juga ya gitu. Nah, udah, karena saya percaya Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang ngatur. Sudah. Nah, kemarin mujizatnya terjadi sampai double porsi, minyak keluar, madu keluar, saudara. Dua-duanya keluar. Saya sampai bilang, Tuhan, ini loh namanya Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah mencobai lebih dari kekuatan kita ya, firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan tuh menjawab gitu loh ya. Sampai saya bilang, Tuhan ampuni, cukupkan ya Tuhan, cukup ya Tuhan. Tapi saya masih minta lagi. Tuhan nanti minta hari ini keluar lagi ya gitu. Tadi pagi saya berdoa lagi, Tuhan nanti hari ini tolong madunya keluar lagi ya. Kalau boleh minyaknya keluar lagi. Tetap saya minta ya, walaupun saya tahu Tuhan sudah ngomong, masa sih aku yang nyuruh kamu kok masih khawatir gitu. Tadi pagi dalam saat teduh saya minta lagi, Tuhan terima kasih buat apa yang kau sudah kerjakan. Kalau boleh hari ini keluar lagi ya Tuhan ya, kalau boleh. Saya gak berani minta harus Tuhan, harus aku beriman, gak berani saudara. Wis, pokoknya kalau sama Tuhan tuh semeleh saja ya. Saya cuma kalau boleh hari ini keluar lagi ya Tuhan, tolong. Saudara belajar kalau sama Tuhan itu mengerti benar-benar apa yang Tuhan mau. Sebab sebenarnya Tuhan itu tahu persis segala suatu masalah dalam hidup saudara, dan tidak ada satupun dalam masalah hidupmu yang Tuhan tidak tahu ya. Jadi belajarlah untuk benar-benar nyadar sama Tuhan, percaya penuh Tuhan itu yang nyuruh, Tuhan pasti akan menjamin. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua dan semuanya. Kami percaya acara sebentar sore itu pun acaramu. Mari saudara semua berdoa ya, baik yang di tempat ini maupun yang streaming maupun yang nanti sore mau datang. Yuk sama-sama berdoa ya, sama-sama berdoa. Tuhan, pagi ini kami sama-sama berdoa dengan sehati. Sebentar sore acaramu Tuhan, kami semua mau dipulihkan. Penyembahan kami,
pujian keluar dari bibir mulut kami mau dipulihkan supaya pas di hatimu. Tuhan Yesus, Engkau tahu kelemahan kami masing-masing. Engkau tahu kelemahan tubuh kami. Tapi pada hari ini kami minta spesial Tuhan, spesial Tuhan. Buat kami seger terus, tidak ngantuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dalam bahasa roh. Kita nama kaya sekiretike nama minta kekuatan yang baru Tuhan. Saat ini kami minta kekuatan baru, kesegaran yang daripadamu, semangat yang daripadamu. Kami tidak ngantuk Tuhan, tapi hati kami penuh dengan pujian dan penyembahan. Kami terus menanti-nantikan Engkau supaya kami mendapatkan dampak daripada pujian penyembahan yang sebenarnya. Kami mau mendengar akan beritamu Tuhan, bahwa ada dampak yang luar biasa apabila kita melakukan pemulihan Pondok Daud ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami terima kekuatan baru saat ini. Kuat, sehat, tidak ngantuk sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami mau menyerahkan semua acara dari malam sampai pagi lagi ke dalam tangan-Mu. Urapan yang berasal daripadamu turun atas kami. Semua pelayan-Mu Tuhan, orang-orang Lewi dan imam-imam, semua anak penari kami persembahkan kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami tetap berdoa Tuhan, mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan. Kami berdoa untuk cuaca. Engkau yang akan menolong kami sehingga cuaca yang saat ini ekstrim tidak mempengaruhi kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kami kekuatan kesehatan, daya tahan tubuh, sehingga kami tidak akan terpengaruh dengan segala cuaca yang ekstrim ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, semua gempa bumi, semua bencana yang Kau izinkan terjadi dalam nama Tuhan Yesus, semua ada dalam penguasaan daripadamu. Tidak ada satupun Tuhan yang akan mencelakakan kami. Kami semua ada dalam perlindungan yang daripadamu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terhadap mata kami, telinga kami ya Tuhan Yesus, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Tolong Tuhan tangan kami hari ini. Engkau berkati supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Tidak ada kegagalan. Engkau berkati kaki kami Tuhan. Sepanjang hari ini perjalanan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang selalu dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Berkati mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.